Shalom, jemaat dimanapun Anda berada. Saat ini saya ingin menyaksikan apa yang saya alami kira-kira sebulan yang lalu. Dan keadaan ini berlangsung sampai hari ini. Ya, di saat-saat seperti ini banyak orang menjadi begitu takut. Serasa kematian ada di mana-mana, mengintai setiap orang. Kita menjadi cemas dengan keadaan yang tidak menentu. Dan saya sendiri merasakan dampak dari keadaan ini. Semua pelayanan saya sampai bulan Juli dibatalkan. Anak-anak saya yang sudah kerja dirumahkan. Apalagi anak saya yang bekerja di travel agent, dia mengalami PHK karena perusahaannya kolaps. Biasanya saya sibuk terus pergi pelayanan kemana-mana, hampir tidak ada waktu untuk keluarga. Tapi saat ini saya bisa mendampingi anak-anak, mendampingi mereka, memberikan mereka kekuatan. Kami semua diam di rumah, keluar hanya kalau terpaksa. Dan Selasa malam, tanggal 24 Maret, saya bersama anak saya yang bungsu Andika menyelesaikan streaming untuk ibadah Paskah, dan ini direkam ya. Rencana masih ada satu pelayanan yang harus saya selesaikan, yaitu hari Minggu tanggal 29 Maret saya harus memimpin pujian dalam ibadah live streaming. Ya, saya sangat bersyukur dalam keadaan sulit seperti ini, ketika gereja-gereja tutup, semua pelayanan batal, tapi Tuhan masih mempercayakan kepada saya pelayanan, walaupun dalam bentuk yang tidak biasanya ya. Nah, tapi ternyata Tuhan punya kehendak yang lain. Keesokannya setelah malam saya merekam ibadah streaming untuk Paskah, yaitu hari Rabu siang tanggal 25 Maret, saya menemani anak-anak yaitu Ivan dan Andika untuk delivery makanan, minuman, dan beberapa barang. Ya, karena di saat sulit seperti ini, kami belajar berkreasi untuk bisa mendapatkan penghasilan. Namun di dalam perjalanan pulang dari rumah tempat kami mengantarkan barang-barang itu, ketika saya berjalan bersama anak-anak, saya ketinggalan di belakang jalannya, mau masuk ke mobil, ternyata saya salah mobil orang. Nah, anak saya lihat, dia bilang, "Waduh, Mama, salah mobil lagi itu." Saya kaget, saya bilang, "Oh iya ya, saya salah mobil orang ya." Lalu saya dari trotoar itu, saya turun ke jalanan. Nah, ketika itulah saya tersandung sehingga saya terjatuh, terjerembab di trotoar, di mana tangan kiri menahan kepala saya yang mencium aspal. Nah, pergelangan tangan kiri saya lihat ini udah pasti patah. Lalu saya merasakan ada ya darah mengalir dari bibir saya yang pecah. Lalu ya kaki saya luka-luka begitu. Saat itu terpaksa kami bertiga, saya dengan anak-anak, harus pergi ke rumah sakit. Di mana tempat itu yang seharusnya sangat kita hindari di dalam situasi seperti ini ya, banyak virus. Lalu saya masuk ke UGD, kemudian di ronsen. Nah, hasil ronsen menunjukkan pergelangan tangan kiri bukan hanya patah, tapi juga remuk, dan serpihan tulang itu masuk ke dalam sendi dan tulang rawan, sehingga harus dioperasi, tidak bisa hanya digips. Tapi karena tangan saya sudah langsung bengkak, dokter tidak bisa mengoperasi. Jadi dokter
mengharuskan saya untuk menginap di rumah sakit untuk diinfus obat. Obat itu untuk menurunkan bengkaknya, dan kalau sudah tidak bengkak akan dioperasi. Ternyata baru lusanya, yaitu hari Jumat, bisa dioperasi. Dan saya sangat kaget, biayanya sangat besar, di mana asuransi yang saya ikuti hanya mengcover sebagian saja, kurang dari 30%. Tapi untuk itu ya saya masih bersyukur ya, masih ada yang diganti begitu. Ya, dalam keadaan seperti ini masih ada begitu banyak syukur kepada Tuhan. Saya sempat bercanda sama anak-anak. Untung ya yang Mami alami ini bukan si corona itu, tapi ya si patah itu. Walaupun itu dan patah itu dan hanya di tangan kiri, sehingga tangan kanan masih bisa ketik-ketik WhatsApp dengan satu jari tangan kiri begini. Ya, jadi bukan corona yang datang tapi patah ya. Patah pun itu hanya tangan kiri, sehingga masih bisa pakai tangan kanan mengerjakan sesuatu begitulah. Dan saya bilang juga untung waktu itu anak-anak ada bersama dengan saya. Waktu saya jatuh mereka yang mengangkat saya, menggendong saya. Nah, biasanya saya itu selalu jalan kemana-mana tuh sendirian. Bayangkan hari gini kalau jatuh di jalanan itu pasti dikira orang, wah itu corona nih. Dan pasti tidak ada yang berani nolongin, ngangkat begitu. Ya pokoknya masih banyak syukur dah dan rasa beruntung begitu. Saya bilang, tangan boleh patah, tapi semangat tidak boleh patah. Amin. Terpujilah Tuhan, Dia sungguh baik dan selalu baik. Puji Tuhan, hari Jumat tangan saya berhasil dioperasi dan semua berlangsung dengan baik, lancar atas pertolongan Tuhan Sang Penyembuh. Tuhan Yesus yang baik, sungguh baik dan selalu baik, juga telah menyatakan kebaikannya melalui perhatian dan doa, bahkan donasi dari sahabat dan teman-teman yang mengasihi saya. Sehingga ketika saya keluar dari rumah sakit, semuanya bisa tercover. Operasi saat itu berjalan 3 jam dengan lancar. Selesai operasi, dokter kasih tahu anak-anak saya, karena saya waktu itu belum sadar, masih dalam pengaruh bius. Dokter mengatakan tangan saya parah banget, udah kayak tahu. Bayangin saudara, tangan saya itu kayak tahu, katanya dipegang tuh lembek-lembek begitu. Jadi itu lebih parah dari osteoporosis ya, sehingga makanya mudah sekali patah sampai remuk begitu. Akhirnya tangan saya, pergelangan tangan itu tulangnya diganti dengan titanium. Oleh sebab itu biaya operasinya dan penggantian itu sangat mahal. Nah, Jumat operasi, Sabtu sore tanggal 28 Maret, saya sudah dipulangkan ke rumah. Puji Tuhan, karena dokter bilang belum ada pasien yang pulang sehari sesudah operasi seperti itu. Tapi karena dokter melihat saya cukup kuat, ya mungkin maksudnya kuat nahan sakit gitu ya. Dan kondisi pasca operasi, setelah operasi itu baik, tidak ada pendarahan dan tidak ada infeksi. Nah, jadi karena situasi di rumah sakit kurang aman untuk kesehatan saya dan juga untuk anak-anak keluarga yang menjaga, makanya ya maklum di situ banyak virus ya. Makanya saya dipulangkan ke rumah. Di rumah tentunya saya merasa lebih nyaman, dekat dengan keluarga. Kalau tangan ini, aduh rasanya cekot begitu. Tapi gak apa-apa, masih bisa ditahan ya. Dan saat ini keadaan tangan saya sudah lebih baik. Jari-jari sudah bisa ditekuk, walau masih sulit untuk digunakan ya. Tidak ada tenaga, kalau dipaksakan itu malah terasa sangat ngilu dan sakit. Ya saya rasa perlu latihan setiap hari. Dan saya percaya tidak lama lagi tangan saya akan dipulihkan kembali ya, amin. Oleh sebab itu sekali lagi, bahkan tiada henti, saya memuji Tuhan.
karena ada begitu banyak syukur dalam kebaikan dan kasih Tuhan di tengah kesulitan yang saya rasakan. Semoga badai corona COVID-19 segera berlalu, seiring tangan saya yang semakin dipulihkan, dan saya bisa kembali melayani dan beraktivitas seperti semula. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku.